Bismillahirrahmanirrahim. Sifat orang yang takwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat wa mimma razaqnahum yunfikun. Sifat orang takwa mendermakan sebagian rizki yang Allah berikan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Secara mafhum mukhalafah umumnya belum termasuk orang takwa yang ketika Allah berikan rizkinya tetapi tidak mengeluarkan infaknya. Ada rizki, ada milik. Anu disebutkan rizki itu datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka, itu namanya rizki. Kalau milik, harta yang datang melalui usaha kita, melalui keringat keluar, otot anrantang, tanaga keluar, eta disebutna milik atau hasil usaha. Perintah infak dalam Al-Quran, pertama yang harus kita keluarkan infaknya yaitu rizki. Kita tidak berusaha urang teu dagang, tapi aya anu mere, eta disebutna naon? Rizki. Maka ada kewajiban yang harus kita keluarkan. Misalnya ada orang yang ngasih kepada kita uang 100.000, maka dari yang 100.000 harus kita keluarkan infaknya 2,5%. 2,5% itu berarti seberapa? 2.500 kurang dikeluarkan, sisanya 97.500 karena sudah dikeluarkan infaknya 2.500. Yang 97.500 ini disebut dengan harta yang suci, harta yang bersih, dikarenakan telah dikeluarkan infaknya. Ketika kita makan dari makanan yang telah dikeluarkan infaknya, maka makanan yang dihasilkan dari uang yang telah dikeluarkan infaknya menjadi makanan yang suci. Kalau makanannya suci, kita makan, maka akan menghasilkan darah pun akan suci. Ketika darah yang ada pada diri seorang mukmin suci, maka jiwanya pun akan suci. Jadi proses kesucian yang ada pada diri seorang mukmin tergantung makanan yang dimakannya. Ketika seorang mukmin tidak mengeluarkan infak dari rizki yang Allah berikan, seharusnya dari 100.000 2.500 dikeluarkan, itu tidak.
100.000 langsung dibelikan karena makanan. Berarti hartanya belum apa? Belum suci, masih kotor. Maka makanannya pun termasuk makanan yang kotor. Kalau makanannya kotor, maka jiwa darah pun akan kotor. Kalau darahnya kotor, jiwa pun akan kotor. Jadi perbedaannya, orang yang beriman yang mengeluarkan infak dari hartanya dengan orang yang beriman yang tidak mengeluarkan infak dari hartanya, masalahnya ada di jiwa. Kalau selalu dikeluarkan infak, maka jiwanya suci. Kalau tidak dikeluarkan infak, maka jiwanya kotor. Hasil yang didapat kalau misalnya sholat, dikarenakan ini semua adalah orang beriman, sholat hasilnya akan beda. Kalau yang jiwanya suci, maka sholatnya akan mendapatkan predikat khusyuk. Kalau jiwa yang kotor sholat, maka sholatnya akan punya predikat lalai. Jadi predikat yang beda, hasil yang beda. Kalau ini ada jaminan qad aflahal mu'minun, inilah orang yang beriman yang akan mendapatkan kebahagiaan dikarenakan khusyuk dalam sholatnya. Proses khusyuk dalam sholat melalui jiwa yang suci. Proses jiwa yang suci melalui darah yang suci. Ketika darah ingin suci, makanannya pun harus suci. Proses makanan suci ditempuh dengan mengorbankan harta di jalan Allah, dikeluarkan infaknya. Tetapi kalau tidak dikeluarkan infak, sholatnya akan mendapat jaminan fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Kenapa? Lalai akan perbuatan sholatnya. Sholat ingin sah harus suci dari najis, harus bersih, harus suci pakaian, badan dan tempat, harus suci dari hadas dua. Maka di luar sholat pun makanan yang kita makan dikarenakan kita seorang mukmin harus harta yang suci. Walaupun itu harta dihasilkan dengan kerjaan kita, dengan keringat kita sendiri, tetap ada kewajiban untuk dikeluarkan apanya? Infaknya. Infak itu untuk siapa? Sebenarnya infak itu untuk kita sendiri. Secara syariat 2.500 kita keluarkan, kita berikan kepada fakir miskin, kita berikan kepada anak-anak yatim, kita berikan kepada syiar agama, kita sisihkan untuk fisabilillah. Secara syariat, hitung-hitungan dunia, hartanya berkurang. Tetapi hakikatnya itulah harta kita sesungguhnya. Karena yang 2.500 yang kita dermakan hari ini di dunia, inilah yang disebut harta yang abadi. Sisanya 97.500 akan habis hari ini di dunia. Walaupun jumlahnya lebih besar daripada 2.500, tetapi yang 2.500 yang disisihkan dalam sabilillah ini yang akan kekal abadi. Rujukan ayat dalam surah 9 ayat 35, ayat 34 sampai ayat 35.
Pertengahan ayat 34, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yaknizuna dzahaba wal fiddah, yang menggudangan, yang mengumpulkan hartanya, menabung hartanya, yaknizuna dzahab, untuk mendapatkan emas dan perak, mengumpul-ngumpul harta, memperbanyak harta. Wala yunfikunaha fisabilillah, dari harta yang dia kumpulkan, dari harta yang dia usahakan, tidak ada sedikit pun yang dikeluarkan, yang didermakan dalam sabilillah, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk memperbesar syiar Islam. Maka kata Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan azab siksa yang sangat pedih. Jadi orang-orang yang tidak mendermakan harta di jalan Allah, kata Allah, berilah kabar gembira bahwa orang tersebut akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Apa tuh siksanya? Ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Surah At-Taubah ayat 35, kata Allah, ingatlah pada satu hari kami akan memanaskan emas dan perak. Emas dan perakku Allah bakal dipanaskan di mana? Fi nari jahannam, di api neraka. Emas dan perak bakal digodok di neraka Allah. Geus ngabolak patuqwa biha jibahum, emas dan perak tersebut akan dijadikan satu setrikaan yang menyetrika dahi manusia. Wa junubuhum, menyetrika lambung manusia. Wa zuhuruhum, punggung manusia. Sekujur badannya disetrika dengan emas dan perak yang telah dipanaskan di api neraka. Ketika orang tersebut mendapat siksa di akhirat dengan setrikaan dari emas dan perak yang dipanaskan di api neraka Allah, maka datanglah malaikat. Malaikat itu berkata, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang menyiksamu, ini yang menyakitimu, ini yang membuat kamu berjerit-jerit kepanasan, kesakitan hari ini di akhirat. Maka nazum li anfusikum, itu semua adalah harta yang kau usahakan di dunia, tapi kau lupa akan infaknya. Kau tidak dermakan hartamu di jalan Allah, tapi kau tumpuk dan kumpulkan untuk kemewahan dunia. Nah, itulah kenapa orang beriman harus berinfak. Dikarenakan orang beriman di ayat kedua, yu'minuna bil ghaib, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan alam akhirat, tetapi kita yakin akan sampai ke akhirat. Maka persiapan untuk ke akhirat tersebut dengan infak di dunia yang baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini dari rezeki. Yang kedua dari hasil usaha. Perhitungannya sama, 2,5%. Misalnya nanti ketika kita sudah tidak ada di pondok, kita punya perusahaan, urang dagang naon bae, ulah aya ka era jeung santri. Yang penting ujungnya halal. Kita harus malu kalau kita dapat uang tapi dihasilkan dari kasab yang tidak Allah ridhoi, dari yang haram. Jangan sampai walaupun kita jualan itu tidak akan menurunkan harga diri kita. Kenapa? Karena Nabi pun itu at-tijar. Nabi itu pernah berjualan. Nabi itu pernah mengembala. Ya kan? Jadi tidak ada
rasa malu. Kenapa? Untuk menghasilkan sesuatu yang halal, kenapa harus malu? Walaupun kemewahan yang didapat, walaupun miliaran uang yang dihasilkan, kalau caranya haram, tidak ada berkah dan tidak ada jaminan selamat di mana? Di akhirat. Maka ini merupakan kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dari dunia dan akhirat. Tidak ada orang yang akan miskin dengan infak. Justru dengan infak akan kaya. Karena infak itu menyehatkan harta dan menyehatkan hati. Hati itu adalah diri. Diri seorang mukmin akan sehat ketika infaknya dikeluarkan. Kalau 2.500 seharusnya dikeluarkan, ini tidak. Bisa jadi Allah ngambil lebih. Allah datangkan penyakit pada dirinya. Berobat ke dokter itu cukup 100.000. Dikeluarkan infak seharusnya 2.500, yang dikeluarkan ke dokter lebih dari 2.500. Itulah cara Allah mengambil. Kenapa? Titik masalahnya dikarenakan 24 jam siang dan malam mencari harta Allah, mencari dunia, tapi kita lupakan akhirat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Besok walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Berarti ayat yang harus ditulis surah 9 ayat 34 ayat 35 tentang kewajiban infak dari hasil usaha dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 267. Surah 2 ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna minal ard. Tulis di buku dengan artinya. Ya, tulis di buku dengan artinya. Ini tentang infak dari hasil usaha. Kalau Al-Baqarah ayat kedua, ayat 3, ini infak dari rizki yang datang kepada kita tanpa ada pemberitahuan. Ya, jadi datang nanti itu disangka-sangka min haitsu la yahtasib. Al-Baqarah 267, rizki yang kita cari, kita dapatkan, tetap harus dikeluarkan infaknya. Baik bagi seorang petani, mimma akhrajna minal ard, dari sawah ladang menghasilkan, ada kewajiban untuk dikeluarkan infaknya. At-Taubah ayat 34 ayat 35, ini ancaman bagi orang yang punya harta tetapi tidak dikeluarkan infaknya. Ini semua ditulis dan harus dihafal. Ya.